Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika anak perempuan punya cita-cita jadi ibu rumah tangga? Profesi utama perempuan adalah ibu rumah tangga. Adapun dia menjadi pengusaha itu sampingan. Adapun dia jadi polwan sampingan. Kalau dia jadi polwan yang bisa masak, yang bisa mendidik anak-anak. Kalau dia jadi dokter spesialis sampingan. Polwan kalau dia, anak-anak kan susah makan sekarang. Dia mesti bisa nyuruh anaknya makan. Ibu-ibu suka. Dia lihat anaknya suka bintang, dia masakkan telur bentuk bintang. Bintang, makan. Kalau dia polwan dia cabut pisau, makan. Enggak begitu juga. Dia tetap di rumah tidak sebagai seragamnya itu. Ibu pikir mentang-mentang polwan kalau dia di rumah pakai seragam. Papa, masuk. Dia jadi ibu rumah tangga. Jangan sangka mentang-mentang ibu bisnismen, wanita karir, bisniswoman, banyak uang, bapak kemudian kurang berhasil bisnisnya. Bukan berarti ibu lalu kemudian meremehkan mereka. Suami tetap kepala rumah. Papa, memang yang kaya ini aku. Uangku banyak. Dan kau salah satu dari asnaf fakir miskin. Tapi kau tetap kepala rumah tangga, Pak. Maka kau jangan sampai nggak pede. Nggak usah diomongin. Tidak semua kebenaran itu mesti diucapkan. Menyakitkan, cukup dengan sikap kita saja. Jadi kalau anak ibu mau jadi ibu rumah tangga, itulah perempuan yang solihah. Itu solihah. Yang saya khawatirkan justru pas ditanya, kamu mau jadi apa, nak? Mau jadi tentara, mau jadi businesswoman, mau jadi wanita karir, nggak mau masak, nggak mau melayani suami, buang-buang waktu aja. Justru itu yang kita khawatirkan. Jadi cita-cita utamanya adalah menjadi ibu rumah tangga, tapi dia tetap bisa berkarir insya Allah. Ustadz, boleh nggak anak saya jadi dokter spesialis? Boleh. Tamat dari Insan Tama, dapat beasiswa fakultas kedokteran, masuk dia, Qurannya ada, bahasa Arabnya bisa, menutup aurat, masuk dia di ruang ICU. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dua kemungkinan, nggak sehat, mati. Coba kalau dia nggak sekolah di Insan Tama, nggak pernah dididik agama, rambutnya seperti sarang tawon, warnanya 3 warna merah kuning kelabu, antingnya sampai ke hidung sampai ke bibir, botato semua, kukunya hitam, masuk ke dalam ruang. Mana yang sakit? Mana? Disangka pasien itu malaikat maut. Jadi boleh bekerja, beraktivitas. Ibu silakan jadi apapun dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, izin suami. Izinnya harus setulus hati, bukan paksa. Izin Pak, izin. Awas kalau enggak, putus subsidi. Izin, kata si bapak, untuk kamu apa yang enggak kuberikan? Nyawa kuberikan, Ma. Bapak itu kan raja gombal. Nah, jangan berdua-duaan di tempat yang enggak ada mahram. Jaga-jaga. La tusafiranna, nggak boleh musafir jauh keluar kota tanpa mahram. La tabarrajna tabarrujat, jangan bersolek-solek jahiliyah. Tapi Pak Ustadz, bibir saya pucat betul kayak hantu. Boleh pakai warna kulit, kaedahnya begini. Membuat yang nggak layak jadi layak boleh. Yang sudah layak menjadi terbayak-bayak. Yang sudah layak itu udah nggak usah ditambah-tambahi lagi. Itu kerja setan. Karena setan itu la umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi. Kata setan, robah alismu. Robah, pakai itu ini segala macam. Maka ibu tetap pede dengan apa yang ada sekarang. Yang udah pernah robah apa boleh buat, nggak bisa balik lagi.
Banyak-banyak minta ampun, mudah-mudahan Allah mengampuni. Kamu kok glowing ya? Ini bekas wudhu. Oh, jadi kau sangka kami tayamum semua? Jadi kita bangkitkan percaya diri kita. Sebenarnya orang-orang yang mengotak-atik wajahnya itu, orang ngelihat dia malah ngeri. Dia aja yang kepedean. Saya terus terang ngelihat orang yang oplas-oplas itu takut saya nengok mukanya. Iya, bibir bengkak. Bagi dia udah cantik betul, tapi orang nengoknya macam hantu. Dia berhalusinasi dengan diri dia sendiri. Itu penyakit, na'udzubillah. Kalau kita ibadah, kita zikir, insya Allah Allah selamatkan kita dari itu semua, insya Allah. Laki-laki melihat perempuan seperti bunga. Bunga ini ada masanya kuntum, mekar, harum, dan akan layu dan mati. Maka bapak mesti siap menerima bunga yang layu. Karena bunga yang tidak layu cuma bunga plastik. Maka sekarang banyak perempuan isi wajahnya kresek. Dagu plastik, hidung plastik, pipi plastik. Ini apa namanya? Bulu mata pun plastik. Plastik, lentik. Ada orang bakar sampah layu. Parah itu. Bagaimana anak bisa jadi seperti Ustadz Somad? Enggak ada disebut Ustadz Somad sini. Bagaimana anak bisa jadi seperti UAS? Mungkin ini maksudnya Ustadz Asep Supriyat. Universitas yang paling berhasil mendidik alumninya adalah Universitas Penderitaan. Saya ditinggalkan orang tua saya kelas 2 SD di Sumatera Utara. Mereka pindah ke Riau. Saya menumpang di rumah keluarga ibu saya. Habis itu berpindah ke rumah kakak ibu saya. Habis itu berpindah ke rumah orang tua angkat saya. Sampai saya tamat sekolah 95. Di situ baru saya paham skenario Allah. Allah ingin membuat saya sebagai orang yang mandiri. Saya bisa merasakan perasaan paman saya, tante saya, anak-anaknya, mantunya, cucunya. Sekarang anak-anak tak bisa merasakan perasaan itu. Tidak halus feelingnya. Kenapa? Karena dia tidak perlu merasa. Di rumah-rumah bapaknya, ini emaknya, mau makan sesuka hati dia, kaki dia angkat ke atas, ada pembantu. Saya nggak bisa begitu. Saya mesti merasakan, melihat wajah mereka. Baru saya paham, Allah membentuk saya supaya tajam rasa saya, feeling saya, maka dibuatnya kehidupan saya seperti itu. Lalu kemudian akhirnya saya pergi ke Mesir 4 tahun, gak ketemu ibu saya. Habis itu pergi ke Maroko 2 tahun. Setelah itu pulang, tausiah, ceramah, direkam, diusir, viral. Jadi nggak ada sekolah yang membuat Abdul Somad itu nggak ada. Tapi pendidikan di rumah, ibu, keluarga, bapak ada, sibuk mencari nafkah, kemudian lingkungan, bacaan, keadaan, situasi. Jadi siklus manusia ini begini. Mau manusia, mau organisasi, mau yayasan, mau kerajaan, begitu. Generasi pertama pejuang, generasi kedua penikmat, generasi ketiga penghancur. Jadi kalau kita mau anak-anak kita tetap berjuang, jangan buat mereka terlena dengan kenikmatan. Jangan besarkan anak di tempat nenek, karena dia akan punya penyakit, tidak bisa menyuap makanan, tidak bisa ngangkat gelas, tidak bisa mengikat tali sepatu. Kenapa anak kita tidak bisa menyuap makanan? Karena neneknya akan menyuap, dia baru suap. Dia nggak pandai ngangkat gelasnya, karena gelasnya diangkatkan. Dia nggak pandai ngikat tali sepatunya, sepatunya digini, dipasangkan, diikatkan. Maka buat anak itu mandiri. Bagaimana caranya? Masukkan ke Insan Tama. Kemanapun mutarnya tetap kembali ke Insan Tama. Tamat dari Insan Tama, apakah bisa alumni ini pergi ke Australia? Pede
Memang mereka biasa berkomunikasi lancar. Jadi suruh mencari dana. Dari mana Ustaz tahu? Tadi baju kaosnya udah saya lihat. Dia bisa menulis, dia pergi ke luar negeri, ada yang ke Kairo, ada yang ke Australia, ada yang ke Inggris. Jadi biarkan anak ibu terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang karena dia tahu di mana letak sarang. Dia akan memperbaiki Indonesia, insya Allah. Jangan nanti anaknya mau pergi, mama aku mau pergi ke Cambridge University. Jangan, mama udah tua. Pergi, terbang sejauh mata memandang. Jangan nangis, pergi. Kunci pintu kamar, baru nangis. Doakan dia. Waktu saya mau daftar S3 2017, mak saya umurnya hampir 70, meninggal umur 71. Mak, saya nakut-nakuti dia. Aku udah daftar S3 di Sudan. Sekarang aku mau cuti. Aku tinggal di Sudan 2 tahun. Sebetulnya nggak wajib tinggal. Saya mau ngeliat respon dia. Aku udah terdaftar di Sudan, aku mau tinggal di Sudan 2 tahun. Semua berhenti, aku berangkat. Gimana? Apa kata dia? Aku udah biasa hidup sendirian di rumah nih. Kau silakan pergi, pulang kau dokter. Aku bangga punya anak dokter. Makanya kalau ada mahasiswa yang ngadu ke saya, Ustadz, saya dapat beasiswa dari Al-Azhar, terus emak saya nggak ngizinkan. Mati aja lah mak gue. Justru kalau anak ini berhasil kan dapat pahala mengalir sampai hari kiamat. 4 tahun tapi tidak saya ngomongkan gitu. Takut saya sakit hati dia kan. Dalam hati aja tak bisa saya lagi ngomong, udah mah kartu mati udah. Saya maunya ibu-ibu itu jumpa sama saya ceritakan bagaimana mak saya. Sampai terpikir saya waktu di Mesir itu 4 tahun nggak pulang. Jangan-jangan aku ini anak angkat ini. Pulang saya setelah 4 tahun, 98 berangkat 2002 pulang. Mak rindu nggak sama aku waktu aku di Mesir? Aku rindu betul sama kau. Jadi gimana cara mak kalau rindu? Ku cari anak-anak yang hitam macam kau. Ada anak tetangga hitam. Itu ku belikan baju hari raya, ku undang makan. Karena ku tengok dia hilang rinduku sama kau. Begitu rupanya cara dia mengobati hatinya. Setelah saya pulang, saya jadi ustadz, saya bawa dia ceramah ke Medan. Saya bawa ke hotel. Mat, ya mak, kawanku mau datang, mau jumpa. Bawa dia ke sini. Jumpa di mana? Terserah, mau di kamar, mau di lobi. Di bawah aja lah. Iya, ayo ku kawani. Saya biarkan ngobrol, saya nguping dengar apa cerita orang. Ibu ini nanya, waktu anak kau di Mesir, kuliah lama-lama di Maroko, apa yang kau doakan? Kenapa hati kau kuat berpisah? Kenapa dia sehat? Aku tiap malam mendoakan dia, kubacakan 100 kali Al-Fatihah. Untuk anakku Abdul Somad, sehatkan dia ya Allah. Al-Fatihah. Bertawassul dengan surat Al-Fatihah masyru', sunnah. Bertawassul dengan amal soleh, bagaimana hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Satu bertawassul berdoa dengan sedekahnya, satu bertawassul dengan bakti kepada orang tuanya, satu bertawassul dengan tidak jadi berzina. Maka bertawassul dengan membaca Al-Quran dan Ummul Quran Al-Fatihah masyru', bukan bid'ah, sunnah. Membaca Al-Fatihah atau dengan bersedekah. Datang jamaah, Ustadz tadi saya lewat di depan rumah emak Ustadz. Oh ibu tahu? Ya saya selalu dulu datang waktu beliau masih hidup. Di antara ceritanya Pak Ustadz, apa cerita dia? Aku selalu menzikirkan anakku. Apa dibacakannya untuk saya bu? Dibacakannya tahlil la ilaha illallah 1000 sampai 3000 kali untuk engkau Ustaz Somad. Ibu. Makanya waktu ibu saya meninggal, saya pikir ini kiamat udah dunia ini. Tak ada lagi tempat meminta tolong. Rupanya sampai hari ini masih ada sisa-sisa doanya yang makbul. Maka doakan anak-anak ibu, kalau nanti dia tamat, insan tamat, dia mau pergi, ibu izinkan atau tidak? Dari bunyinya sepertinya enggak. Bagaimana agar suami istri bisa satu frekuensi dalam mendidik anak remaja Pak Ustadz? Komunikasi.
Ibu kasih tahu ke bapak, Bang, AA, Mas, kalau kamu nggak bisa komunikasi langsung dengan aku, tulis aja WA. Seperti kau kirim surat ke aku waktu ditangkap emakku dulu. Karena ada laki-laki ini kalau dia ngomong dia nggak bisa mengungkapkan kata-katanya pakai surat. Dulu waktu dia menyurati ibu, ku biarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang suci. Akhirnya dihanyutkannya ke sungai, nganyut ke Jakarta. Nah, jadi suruh dia buat WA. Apa yang dia nggak senang? Supaya bisa dikomunikasikan, duduk ngobrol bersama. Kalau acara pengajian di sekolah, buatkan khusus. Sebenarnya orang tua ini perlu konseling. Duduk bersama, psikolog dudukkan dengan ustadz. Satu dari aspek agama, satu dari aspek psikologis. Supaya selesai masalah. Karena kalau yang satu mengatakan, saya mau anak saya pakai celana jeans metal dunia. Ibu mengatakan anak saya mesti akhirat agama. Nggak ketemu titiknya. Dulu kok bisa kalian ketemu ya? Anak itu ada kan karena kalian ketemu. Nggak mungkin jadi melalui Bluetooth. Nah, jadi kalian mesti berkomunikasi, ketemu untuk kebaikan mereka bersama. Insya Allah ada titik temunya. Karena suami yang tidak mengerti, istri yang tidak mengerti, mereka juga hamba Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hatinya itu milik Allah Ta'ala. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Jangan pernah berhenti usaha, bawa pengajian, undang di acara majelis pengajian wali murid Insan Tama, hadiri kajian-kajian. Ada Ustadz Ismail Yusanto, ada Ustadz Asep Supriyatna, ada Ustadz Somad melalui online. Tapi ada yang paling hebat lagi, ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya. Maka ibu sholat hajat 2 rakaat, sujud terakhir dalam hati, ya Allah, bukakan pintu hati suamiku biar supaya satu frekuensi dia dengan aku. Jangan sampai nanti aku masuk surga, dia masuk neraka jahanam. Insya Allah, Allah bukakan hati bapak, Allah bukakan hati ibu, insya Allah. Itulah agaknya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Bersama kita di Insan Tama hingga ke surga bersama Rasulullah. Untuk niat yang baik-baik ini, Al-Fatihah.